Meski telah disepakati untuk disahkan sebagai undang-undang, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah masih tetap memicu sejumlah perdebatan. Di antaranya adalah kekhawatiran terkait verifikasi calon independen dan independensi kinerja KPU. Dalam Undang-Undang Pilkada yang baru saja direvisi ini, Komisi 2 DPR dan pemerintah menyepakati adanya verifikasi faktual bagi para pendukung calon independen. Panitia pemungutan suara akan mendatangi langsung alamat pendukung calon independen untuk memverifikasi dukungan dalam waktu 14 hari. Meski mengaku akan patuh pada undang-undang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai syarat verifikasi faktual dapat merepotkan para pendukung calon independen. Apalagi jika verifikasi dilakukan pada hari kerja di mana mayoritas para pendukung calon tidak berada di rumah. Meski telah disepakati untuk disahkan sebagai undang-undang, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah masih tetap memicu sejumlah perdebatan. Di antaranya adalah kekhawatiran terkait verifikasi calon independen dan independensi kinerja KPU. Dalam UU Pilkada yang baru saja direvisi, Komisi 2 DPR dan pemerintah menyepakati adanya verifikasi faktual bagi para pendukung calon independen. Panitia pemungutan suara akan mendatangi langsung alamat pendukung calon untuk memverifikasi dukungan dalam waktu 14 hari. Meski mengaku akan patuh pada undang-undang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai syarat verifikasi faktual dapat merepotkan para pendukung calon independen. Apalagi jika verifikasi dilakukan pada hari kerja, di mana mayoritas para pendukung calon tidak berada di rumah. Begitu nggak ada 3 hari batas waktu, kamu mesti datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam nggak? Kalau dia cuma bilang bukanya hari kerja lagi, kamu minta cuti lagi untuk datang. Ada berapa orang yang mau cuti? Itu aja. Padahal ini kan semua terdaftar sudah IKTP. Ada tanda tangan, ada pernyataan. Kalau kamu bohong kan bisa pidana ini. Ada pernyataan kok. Tapi itu tadi, tergantung sekarang masyarakat pendukung. Indonesia Corruption Watch, ICW, menyebut masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam UU Pilkada. Persoalan waktu yang singkat dan verifikasi data dinilai berpotensi menjegal calon independen bertarung dalam pilkada. Ini sangat kalau kita nilai sangat memberatkan calon independen dan konteksnya seperti ingin menjegal gitu ya, menjegal calon independen untuk menjadi calon kepala daerah. Apalagi konsekuensinya adalah ketika pendukung tidak bisa ditemui dan pendukung tidak bisa hadir selama 3 hari ya, waktunya 3 hari ke kantor PPS, ini kemudian disebut tidak memenuhi syarat sebagai pendukung. Nah, ini kan sangat rawan sebenarnya. Tak hanya verifikasi faktual, UU Pilkada juga dituding berpotensi mengganggu independensi kinerja Komisi Pemilihan Umum. Potensi tersebut tampak pada pasal 9A yang mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Dengan adanya kewajiban ini, sejumlah pihak khawatir langkah KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat diintervensi dan berpotensi menguntungkan kader partai tertentu yang akan maju dalam pemilihan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, di tengah gaduh pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, sejumlah pasal kontroversial berhasil dimasukkan pemerintah dan DPR dalam undang-undang ini. Salah satunya adalah perampasan independensi KPU dan pemberatan proses verifikasi para pendukung calon independen. Apa motivasi pemerintah dan DPR merampas independensi KPU dan kenapa syarat calon independen terus dipersulit? Kami akan membahasnya dengan 2 orang narasumber untuk sementara waktu. Ada M. Lutfi, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Pak Lutfi, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mas Fadli, selamat malam. Kami nanti juga akan bergabung bersama dengan Ida Budiati, Komisioner KPU yang akan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Namun sebelumnya saya akan mengajakkan untuk bergabung bersama dengan Rifai Pamon untuk menyimak poin-poin krusial apa saja yang berhasil dimasukkan oleh pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang Pilkada yang baru. Rifai. Dari poin-poin tersebut sudah Anda sebutkan tadi clue-nya, tetapi setidaknya kita harus memahami bahwa sejak 2 Juni 2016 saat DPR RI kemudian mensahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk Gubernur, Wali Kota, dan juga Bupati, banyak yang mengira bahwa hanya sekedar syarat
jumlah KTP untuk dukungan calon perseorangan yang menjadi permasalahan. Meski sudah ditemukan solusinya tetap tidak berubah, yaitu 6,5 hingga 10% sesuai dengan daftar pemilih tetap dari pemilu terakhir. Namun sebenarnya yang terlewat dari perhatian beberapa kalangan publik maupun pengamat politik ataupun mungkin para politisi di daerah adalah salah satu syarat untuk verifikasi faktual dari para pendukung calon petahana tersebut. Kami punya beberapa datanya bersama dengan Media Research Center. Ini kami ambil dari pasal 48 Undang-Undang Pilkada yang baru saja disahkan pada 2 Juni 2016 yang lalu. Verifikasi faktual ini melibatkan beberapa syarat, yaitu metodenya menggunakan metode sensus, lalu kemudian durasinya akan berlangsung dari 3 hingga 14 hari maksimal, dan dukungan bisa dianggap batal. Saya ingin Rory, narasumber, dan juga pemirsa untuk fokus pada metode sensus. Kita akan lihat karena ada dua hal yang kami simulasikan, kita lihat bersama-sama di layar televisi, Anda juga bisa menyimak pemirsa. Saya coba contohkan satu simulasi yang pertama, yaitu petugas pemungutan suara atau PPS dari kelurahan masing-masing daerah akan mendatangi alamat sesuai dengan KTP atau mendatangi pendukung. Ketika bertemu dengan pendukung, maka proses verifikasi faktual tersebut akan berjalan, dan disinilah apabila seluruh hal yang kemudian diperiksa oleh petugas PPS ini dianggap sesuai dengan persyaratan, maka dukungan dianggap sah. Ini adalah salah satu metode sensus yang ideal. Kita lihat yang keduanya, bisa juga dianggap sah apabila kemudian PPS mendatangi alamat dari para pendukung sesuai dengan KTP, tetapi dalam kasus ini tidak menemui sang pendukung calon petahana. Bisa dilakukan sebuah tindak lanjut atau solusi, yaitu pendukung diharapkan proaktif untuk datang ke sekretariatan PPS atau ke kantor kelurahan terdekat dalam 3 hari masanya, lalu kemudian dari proses tersebut apabila hadir bisa diverifikasi secara faktual dan akhirnya dianggap sah. Apabila dua metode ini, Rory dan juga pemirsa, tidak dilakukan oleh para pendukung, maka dukungannya KTP tersebut dianggap tidak sah. Nah, di sini pertanyaannya adalah hal tersebut harus dilakukan dengan cepat karena calon petahana maupun para pendukung ini hanya punya waktu sekitar 3 hingga 14 hari. Kemudian pada tanggal 2 Juni nanti seluruh proses pendaftaran baru dimulai untuk calon perseorangan bersama dengan calon dari partai politik. Rory Asyad. Artinya akan semakin ribet begitu atau Betul. Merepotkan begitu bagi calon pendukung untuk memilih calon independen yang dia pilih. Baiklah, terima kasih Rifa Epamone atas pemaparannya, dan pemirsa, kami akan membahas apa sebenarnya motivasi DPR dan pemerintah untuk mempersulit calon independen dan juga memotong atau memangkas independensi dari Komisi Pemilihan Umum. Kami akan membahasnya sesaat lagi.